Baiklah, selamat siang, pagi, sore, malam. Perkenalkan nama saya Frankie, dan PMG1C 8. Dan saya berasal dari Prodi Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai jurnal teknik mesin yang membahas tentang mesin learning, sensor dasar, manufaktur, proses atau proses manufaktur. Jadi eh, di jurnal ini dibahas bahwa hmm, dengan perkembangan globalisasi, informasi cepat menyebar sehingga kebutuhan dasar dari kebutuhan sehari-hari manusia itu harus cepat-cepat diproduksi. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai informasi itu sudah semakin canggih, terutama saat ini adanya eh, data awan atau data cloud yang tersimpan di dalam internet atau biasanya disebut dengan big data. Nah, data tersebut sudah diupload di berbagai platform, baik itu Google dan semacamnya, sehingga dapat menghasilkan teknologi baru, yaitu IoT atau Internet of Things. Prinsip dasar dari Internet of Things ini sendiri sebenarnya semua proses-proses data itu sudah terbaca dan sudah tersimpan di server yang sudah diupload di internet. Dan di dalam jurnal ini hmm, diselidiki mengenai penerapan dan dampak dari mesin learning ini dalam mengelola proses produksi dengan mempertimbangkan beberapa proses data, yaitu dataset SECOM. Kemudian di sini juga diterapkan mengenai algoritma, seperti contohnya itu Boruta dan Mars. Eh, ini dilakukan untuk pemilihan fitur yang paling relevan. Harapannya di jurnal ini dijelaskan bahwa hasilnya menunjukkan nilai presisi yang lebih baik dibandingkan yang konvensional. Hmm, Ketika fitur ini dipilih menggunakan tadi bahasa Volta dan Mars daripada PCA, dan nilai akurasi yang lebih baik ketika data ini tidak diambil sampelnya dan diklasifikasikan menggunakan random forest dan regresi logistik daripada gradient Boss tree. Nah, membahas berbicara soal big data, jadi sebenarnya mesin learning ini membuka peluang baru untuk manajemen dan pengoptimalan proses manufaktur dengan memanfaatkan pengumpulan data yang terdistribusi, kemudian pembersihan data, ekstraksi informasi, dan penyegaran wawasan yang optimal. Kemudian kompleksitas analisis manufaktur juga eh, ini dapat dipermudah. Selain itu juga di jurnal ini dibahas dengan adanya mesin learning, tingkat pengambilan sampel dari pembacaan sensor itu telah mengalami peningkatan, sehingga perkembangan ini menyebabkan sejumlah besar data yang harus dianalisis. Kemudian, eh, secara garis besar, dalam jurnal ini eh, dapat mengatasi tantangan seperti tadi mempelajari penerapan dan dampak dari sebenarnya tadi dalam mengelola proses produksi dengan mempertimbangkan data dari proses manufaktur semi komputer, yaitu dengan tadi kumpulan data SECOM. Secara lebih rinci, jurnal ini menyelidiki tentang pendekatan secara canggih menggunakan teknik machine learning yang dari kumpulan data SECOM, kemudian telah dibandingkan secara silang menggunakan tiga algoritma,
yang berbeda, yaitu Guruta, kemudian multivariate regression, dan principal component analysis atau PCA. Yang akhirnya dari ketiga bandingan ini dievaluasi menggunakan algoritma yang berbeda dengan menggunakan 5 matrik yang berbeda, yaitu false positive rate atau FPR, kemudian precision recall, kemudian F measure, dan matrik akurasi. Secara garis besar, jurnal ini berisi mengenai pendahuluan, kemudian bagian duanya itu menyajikan pekerjaan, kemudian bagian tiganya itu mengusulkan serangkaian teknik dari machine learning yang diterapkan pada kumpulan data. Kemudian bagian 4 itu menyajikan hasil eksperimen, dan bagian 5 itu membahas tentang kesimpulan. Eh, di bagian 2 ini dibahas mengenai dataset COM. Dijelaskan bahwa dataset COM itu telah banyak digunakan dalam berbagai literatur. Itu biasanya untuk mempelajari dampak dari 3 masalah utama yang berkaitan tentang analisis data yang dihasilkan oleh ratusan sinyal atau sensor. Hmm, Namun masalah besar pertama itu biasanya diwakili oleh pemilihan fitur yang paling representatif yang menjadi ciri data pengukuran dengan mempertimbangkan kemungkinan kelemahan yang mungkin ada seperti banyak fitur atau sensor tadi. Kemudian adanya noise, kemudian adanya informasi yang tidak relevan. Untuk masalah kedua itu biasanya diwakili oleh ketidakseimbangan antara kasus tadi, antara gagal dan lulus eh, mengenai hasil dari manufaktur tadi. Kemudian masalah besar ketiga itu diwakili oleh pemilihan algoritma dari klasifikasi yang terbaik. Selanjutnya, ini di jurnal ini juga dilampirkan mengenai hmm, diagram alir mengenai langkah-langkah dari machine learning untuk analisa data setcom. Diawali dari tadi adanya data setcom, kemudian data cleaning, kemudian feature section, kemudian cross validasi. Ini ada dua kemungkinan, yang pertama training data atau testing data. Kemudian di training data ini sampling, kemudian klasifikasi algoritma tadi mana yang lebih relevan, barulah evaluasi. Dari tabel 1 ini sudah dijelaskan mengenai literatur, gambaran umum, masalah dari penghasilan yang sudah dilakukan. Ehm, di sini ada fitur seleksi, itu menggunakan program-program seperti pada tabel, kemudian samplingnya ini juga menggunakan program-program seperti pada tabel, dan klasifikasi algoritmanya ini menggunakan beberapa algoritma yang sesuai dan mengevaluasi matrik yang dihasilkan. Bagian ketiga mengenai serangkaian teknik pengambilan datanya. Di sini dihasilkan bahwa terdapat beberapa hal. Yang pertama itu dari pembersihan data tadi.
Tujuan dari pembersihan data ini sebenarnya untuk menyiapkan data untuk proses. Jadi transformasi yang dilakukan ini penghapusan fitur yang lebih banyak nilainya yang hilang. Kemudian ini didapatkan grafik nilai-nilai yang hilang tadi. Pada gambar tersebut hmm, dijelaskan mengenai mana nilai yang tidak ada, yang kurang relevan, yang sudah diupload di big data tadi. Kemudian setelah diolah, eh, data ini kemudian dinormalisasikan mengenai menggunakan rumus ini. Di mana X normal itu sama dengan nilai normalisasi dari X dikurang X menit, yang adalah nilai minimum. Kemudian X max itu nilai maksimum yang bisa diperoleh dari X. Kemudian yang kedua itu pemilihan fitur yang sesuai. Jadi tujuan dari pemilihan fitur ini untuk menghilangkan fitur-fitur yang tidak memiliki pengaruh terhadap hasil klasifikasi tadi. Hmm, jadi di makalah ini atau jurnal ini hmm, dijelaskan bahwa di jurnal-jurnal lain tuh belum dibahas mengenai penggunaan algoritma Boruta dan Mars pada data set Sekom. Eh, tapi di jurnal ini sudah dilakukan dan ini menjadi kelebihan jurnal ini. Dan juga hmm, penulis membandingkan algoritma tadi Mars Boruta ini dengan algoritma PCA. Pendekatan yang banyak digunakan itu muncul setidaknya ada 3 referensi lain, eh, yang misalnya itu dirincikan di bagian keempat. Perbandingan ketiga algoritma ini dijelaskan di tabel 2. Di sini ada beberapa fitur yang dipilih. Di Boruta tuh 22 fitur, Mars tuh 10, dan PCA tuh 111. Hmm, ini karakter dari Boruta itu biasanya menggunakan random forest. Kemudian eh, kalau yang Mars itu biasanya menggunakan regresi analisis, dan kalau yang PCA itu biasanya menggunakan transformasi linear. Hmm, di sini ada grafik mengenai pilihan fitur dari Beruta. Kemudian di bawahnya itu grafik fitur dari Mars, yang selanjutnya itu fitur dari PCA. Kemudian selanjutnya untuk cross validasinya, hmm, jurnal ini menjelaskan bahwa tujuan dari cross validasi itu membagi data untuk memperkirakan kinerja algoritma yang diuji. Sebagian data biasanya digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan sisanya itu digunakan untuk memperkirakan kinerja algoritma. Jadi untuk validasi ini telah menggunakan pendekatan kelipatan, di mana data dibagi secara acak 5 sub yang mempunyai jumlah sampel yang sama. Selanjutnya itu hmm, ini klasifikasi algoritma. Oh, maaf, itu data sampling. Jadi contohan dari pengambilan sampel ini atau data sampling mengatasi tadi masalah ketimbang-tindihan. Hmm,
Di sini ada 1.567 sampel dari dataset Sekom. Dihasilkan 104 itu gagal. Kemudian 1.463 itu lolos. Dan ada ketidakseimbangan yang jelas antara kegagalan dan keberhasilan tadi. Kira-kira rasionya itu 1:14, bisa dilihat di gambar A. Ini dia rasionya antara yang gagal dan yang lulus. Eh, jadi eh, di sini pendekatan pertama itu dilakukan untuk memperbaiki rasio ketidakseimbangan tadi dari di pendekatan acak. Eh, Kemudian pendekatan kedua itu dilakukan untuk pengambilan sampel yang berlebih dari kelas minoritas. Kemudian untuk oversamplingnya itu dia dilakukan untuk menggunakan teknik minority. Selanjutnya itu mengenai klasifikasi algoritmanya. Jadi data-data tadi yang sudah di ini di uji sampel dan sebagainya itu diklasifikasikan. Selanjutnya terdapat hasil mengenai klasifikasi data tadi. Di sini sudah dijelaskan di tabel. Bisa dilihat di sini mengenai tadi yang dari fitur, kemudian sampling method, kemudian data klasifikasi dan sebagainya. Ja, dari hasil eksperimen ini digunakan rumus false positive rate. Ini ada presisi dan recall dan semuanya dihitung pada rumus berikut. Jadi ini semua mewakili mengenai matrik eh, dan ini dijelaskan di tabel yang ke di sini koefisien confusion dari matrik. Eh, Pada intinya di jurnal ini menjelaskan bahwa menyimpulkan bahwa penulis itu telah mempelajari dan menganalisis teknik dari pesan tadi yang dapat diterapkan pada kumpulan data. Tadi dicirikan oleh noise, kemudian high dimensional vector space, dan klasifikasi ketidakseimbangan. Dataset Sekom ini digunakan untuk percobaan tadi. Dataset ini tersedia secara online atau bisa dikatakan ini big datanya itu dataset Sekom. Eh, Kemudian didukung oleh beberapa fitur menggunakan algoritma baru yaitu Mars dan Boruta. Eh, Selanjutnya pada intinya kumpulan data ini diambil sampelnya secara berlebihan dan kemudian sampel yang terlalu sedikit tadi dievaluasi menggunakan 5 matrik tadi, false positif, hmm, false positive rate, IPR, presisinya, kemudian recall-nya, kemudian nilai F-nya dan akurasinya. Jadi berdasarkan konfigurasi yang diusulkan oleh penulis, eh, hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa model terbaik
itu diperoleh ketika kelas mayoritas tadi diambil sampelnya, dan fitur yang dipilih itu menggunakan algoritma Voluta dan data klasifikasi menggunakan algoritma RF. Mungkin sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada intinya jurnal ini membahas mengenai bagaimana big data itu bekerja pada machine learning dan didukung oleh algoritma-algoritma tambahan yang menghasilkan suatu sistem eh, untuk proses manufaktur. Jadi data-data tadi diperoleh dari sensor dasar ini. Jadi sensor dasar ini eh, telah mengambil data di lapangan, kemudian diupload lah menggunakan dataset COM dan dikumpulkan di dataset